Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ini saya akan bahas contoh soal yang nanti mungkin akan keluar di pas ganjil. Kita langsung ke soalnya. Soal yang pertama adalah pemberontakan APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. Jadi APRA ini singkatan dari Angkatan Perang Ratu Adil yang terjadi di Jawa Barat. Kemudian di sini yang ditanyakan adalah didalangi oleh menteri yaitu siapa. Nah, saya akan memblacklist jawaban yang salah. Jawaban yang salah yang pertama adalah Tan Malaka, kemudian yang kedua adalah Amir Syarifuddin karena dia berada dalang dari pemberontakan PKI di Madiun. Oke, sudah, silahkan kalian cari jawabannya. Jadi jawabannya antara A, kemudian D, kemudian E. Silahkan kalian cari. Soal yang nomor 2. Pada masa demokrasi terpimpin, Hatta memilih memundurkan diri sebagai wakil presiden. Hal ini dikarenakan, jadi kata kuncinya adalah memundurkan diri kemudian dari wakil presiden. Nah, jadi awalnya memang pada masa demokrasi liberal di awal-awal pemerintahan Indonesia Merdeka itu Soekarno dan Hatta itu disebut dengan Dwi Tunggal ya, jadi dua yang menjadi satu. Tapi kemudian di demokrasi terpimpin Hatta memilih untuk tidak lagi menjadi wakil presiden. Kenapa kok seperti itu? Nah, di sini ada A, adanya ideologi yang berbeda, demokrasi terpimpin dan politik terselubung. Hatta memilih untuk fokus terhadap koperasi, demokrasi terpimpin tidak sesuai dengan asas demokrasi Indonesia. Nah, kita akan backlist dua jawaban yang saya akan backlist 3 jawaban yang salah. Di sini ada adanya ideologi yang berbeda, tidak ya. Jadi ini salah. Kemudian demokrasi terpimpin dan dana politik terselubung, ini juga salah. Kemudian Hatta memilih untuk fokus terhadap koperasi, walaupun Pak Hatta ini adalah Bapak Koperasi Indonesia, tapi jawabannya bukan itu. Nah, di sini ada dua jawaban antara D atau E. Silakan kalian cari sendiri jawaban yang benar itu yang mana. Oke, soal selanjutnya. Kembalinya Irian Barat ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dihasilkan melalui proses. Waktu Indonesia merdeka, Irian Barat memang termasuk wilayah yang terakhir nanti masuk ke wilayah Indonesia itu sendiri. Jadi yang kata kuncinya adalah dihasilkan melalui proses apa? Ya, di sini ada penentuan pendapat rakyat, kemudian perang terbuka, pemilihan umum, pemungutan suara, perundingan Belanda. Saya akan blacklist beberapa jawaban yang salah. Jawaban yang salah pertama adalah penentuan pendapat rakyat, tidak. Kemudian perang terbuka bisa jadi, pemilihan umum tidak, karena nanti pemilihan umum itu terjadi 1955 ya. Kemudian pemungutan suara tentu saja tidak. Nah, di sini ada dua jawaban yang mungkin benar, B sama E. Silakan kalian cari jawabannya sendiri. Soal selanjutnya. Di sini kebijakan ekonomi Orde Baru diarahkan pada pembangunan di segala bidang, namun pada pelaksanaan tidak sesuai dengan aturan, sehingga berdampak kepada kesenjangan ekonomi yang besar di masyarakat. Hal ini disebabkan karena kata kuncinya adalah kesenjangan ekonomi. Ya, saya akan blacklist jawaban yang salah. Jadi jawabannya nanti kalian cari sendiri. Pertama, kurangnya pemodalan yang dimiliki pengusaha itu tidak. Mental pengusaha kecil yang tidak berani mengambil risiko bisa jadi. Kurangnya kerja keras dari rakyat tidak. Perekonomian Indonesia menganut sistem ekonomi liberal tidak juga. Nah, jadi di sini ada jawaban B sama E. Silakan kalian cari jawaban yang kira-kiranya benar itu yang mana. Soal yang selanjutnya, kabinet yang berhasil melaksanakan pemilu yang pertama kali pada pasca Indonesia Merdeka adalah kabinet. Nah, jadi Indonesia baru bisa melakukan pemilihan umum atau disebut dengan pemilu itu pada tahun 1955 ya. Jadi dari kabinet mana? Nah, saya blacklist jawaban yang salah. Ini
Natsir, ini tidak. Kemudian Burhanuddin Narahab bisa jadi, Sukiman bisa jadi, Ali Sastro Amijowo. Jadi ada 3 jawaban yang mungkin ada kebenaran di situ. Silahkan kalian cari ya, antara Burhanuddin Narahab, Sukiman atau Wilopo. Soal yang selanjutnya, disintegrasi bangsa adalah perpecahan yang diusahakan oleh sebuah organisasi atau partai. Ini salah ketik, ada beberapa yang salah ketik. Yang tujuannya untuk merubah pemerintahan yang salah. Contoh disintegrasi dalam bentuk ideologi. Oke, jadi disintegrasi bangsa atau perpecahan bangsa atau nanti bisa disebut dengan pemberontakan itu ada 2 jenis ya, ada yang ideologi, kemudian ada yang kepentingan ya. Jadi ada yang kepentingan. Nah, yang ideologi itu ada 2, 1 DITI, 2 itu adalah PKI. Jadi jawabannya itu kalau enggak DITI, kalau enggak ya PKI. Contoh disintegrasi dalam bentuk ideologi itu yang mana? APRA dan RMS, DITI dan itu silakan kalian cari sendiri jawabannya. Soal yang selanjutnya, pada masa demokrasi parlementer sering terjadi pergantian kabinet sehingga keadaan politik negara Indonesia kacau balau. Penyebab dari sering terjadinya pergantian kabinet adalah, jadi kata kuncinya adalah sering terjadi pergantian kabinet. Kemudian penyebabnya apa dari sering terjadinya pergantian kabinet? Di sini ada A, kurangnya pelajar di Indonesia, Mosi tidak percaya, kurangnya SDM Indonesia, terjadi gesekan antara partai-partai yang ingin berkuasa, merosotnya ekonomi Indonesia. Saya blacklist 3 jawaban yang dianggap salah. Di sini ada kurangnya pelajar di Indonesia, tidak. Kurangnya SDM Indonesia, tidak. Kemudian merosotnya ekonomi Indonesia, tidak. Jadi silakan kalian cari jawaban yang benar antara B atau D. Soal selanjutnya, Dewan Konstituante yang dibentuk berdasarkan hasil pemilu yang pertama tahun 1955 mempunyai tugas. Nah, jadi memang nanti berhasil membuat pemilu tahun 1955 itu Indonesia melakukan pemilu yang pertama kali. Nah, pemilu pada saat itu salah satu yang dipilih adalah Dewan Konstituante. Tujuannya dari dibentuknya Dewan Konstituante itu apa? A. Menetapkan undang-undang yang telah disusun oleh pemerintah, undang-undang dasar yang baru, menyusun dan menetapkan undang-undang dasar sementara, menjalankan roda pemerintahan, mengadakan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Saya backlist 3 jawaban yang salah. Di sini ada penetapan undang-undang yang telah disusun oleh pemerintah, salah. Kemudian mengadakan pengawasan, menjalankan roda pemerintahan, ini salah. Silakan kalian cari jawaban yang benar kira-kira apa. Selanjutnya, Juanda, jadi ini adalah sebuah kabinet. Juanda adalah kabinet terakhir pada masa demokrasi parlementer. Salah satu prestasi dari Juanda adalah menentukan batas wilayah laut. Menurut deklarasi Juanda yang ditandatangani pada tanggal 13 Desember 1950, batas laut teritorial Republik Indonesia. Ini tidak perlu saya jawab. Kalian silakan cari sendiri tentang mendeklarasi Juanda. Jadi kalian cari tentang deklarasi Juanda yang ditandatangani 13 Desember 1957. Jawabannya apa? Silahkan kalian cari sendiri. Selanjutnya, Kabinet Ali Sastro Mijojo merupakan salah satu kabinet yang berhasil memegang pemerintahan masa demokrasi liberal. Presentasi gemilang dari Kabinet Ali 1. Nah, silakan kata kuncinya adalah demokrasi liberal. Presentasi gemilang dari Kabinet Ali adalah dicanangkannya pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif, berhasil ditumpasnya gerakan separatis, berhasil menghancurkan masalah SARA, berhasil diselenggarakannya konferensi Asia Afrika, diselenggarakannya konferensi Istanbul. Kita blacklist 2 jawaban yang salah. Di sini ada yang E, ini jawabannya salah. Kemudian yang C, ini jawabannya salah.
Nah, jawabannya silakan kalian cari sendiri ya. Selanjutnya, kembalinya Irian Barat ke NKRI dihasilkan melalui proses. Nah, jadi apa ya kira-kira yang benar? Saya blacklist jawaban yang salah. Perundingan Belanda Indonesia, pemilihan umum, pemungutan suara, ini tadi sudah selesai ya. Jadi ini yang salah. Ya, penentuan pendapat rakyat. Oke. Jadi dua jawaban itu silakan kalian cari. Selanjutnya, faktor terjadinya pemberontakan APRA di Bandung adalah karena tentara Kenil Up. Nah, di sini tentara Kenil ini adalah tentara yang dibuat oleh Belanda. Kemudian yang ditanyakan adalah APRA. Jadi tadi ada dua soal yang berhubungan dengan APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. Saya backlist jawaban yang salah. Jatuhnya Kabinet Hatta, ingin mendirikan negara komunis, tidak setuju dengan pembentukan APRIS, vacuum of power, gagalnya Kabinet Amir Syarifuddin. Jawaban yang salah itu adalah E, kemudian D, kemudian A. Silakan kalian cari. Yang benar itu yang mana? Selanjutnya, pemberontakan DITI Darul Islam. Jadi DI itu Darul Islam, TI itu Tentara Islam Indonesia. Di Aceh dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah. Hal ini mengandung makna, tidak perlu saya jelaskan ya. A. Daud Beriu pada dasarnya bukan pemberontak, adanya investasi asing dalam menangani masalah Aceh. Rakyat Aceh pada dasarnya cinta damai, kekuatan diri sedang melemah, suatu permasalahan hendaknya diselesaikan dengan jalan. Saya blacklist 3 jawaban yang salah. 1, 2, 3 itu yang salah. Silahkan kalian cari jawaban yang benar yang mana. Selanjutnya, operasi yang digunakan untuk memberantas pemberontakan DITI Jawa Barat yaitu, nah ini DITI Jawa Barat. Jadi saya geser atau saya tandai yang salah, itu Baratayuda. Ini perang apa namanya, Pandawa, jadi salah. Kemudian Wereraise ini juga salah. Benteng Riders, gerakan benteng, ini salah. Nah, silakan jawabannya kalian cari sendiri yang jawaban antara Benteng Riders atau Pagar Betis.